Aliran sungai di Bendungan Keramat, Kedungdowo, Kelurahan Pasekaran, Kabupaten Batang, tampak lebih ramai dari biasanya. Pantauan Tribun Jateng di lokasi, di tepian sungai, karpet-karpet masjid digelar memanjang. Sebagian disikat, sebagian lagi dibilas, sementara yang lain dijemur rapi di bawah hangat matahari pagi, dengan alas rumput yang hijau. Air mengalir deras, tangan bekerja cekatan, dan tawa kecil sesekali pecah di antara Ramadan dan imam yang datang sejak pagi. Bagi warga setempat, ini bukan sekadar bersih-bersih. Hal ini adalah tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Satu di antara yang setia hadir setiap tahun adalah Ramadan, 50, warga Kelurahan Karangasem Selatan, Dukuh Boyong-Sari. Sejak muda, ia tak pernah absen mencuci karpet masjid menjelang puasa. Ini sudah tradisi menjelang puasa Ramadan. Kita ramai-ramai datang, silaturahmi, mumbah, mencuci. Karpet, terpal, yang dipakai di masjid, musala, dan majelis, kata Ramadan, satu di antara anggota Majelis Taklim Darul Hashimi, Kabupaten Batang, kepada Tribun Jateng, Minggu, 15 Februari 2026. Ramadan menyampaikan mulai ikut tradisi cuci karpet sudah sejak era 1990-an, saat dirinya masih bujang. Kini, di usia 50 tahun dan telah memiliki 2 anak, ia tetap menyempatkan diri turun ke sungai. Dari saya masih bujang sampai sekarang, alhamdulillah masih diberi kesehatan, ujarnya. Ia menjelaskan biasanya kegiatan cuci karpet ini dilakukan sekiranya 10 hari sebelum Ramadan. Puncaknya 2 hingga 3 hari menjelang puasa, terutama saat akhir pekan. Menurutnya bukan hanya warga Batang Kota mendominasi, namun tak sedikit pula yang datang dari Pekalongan. Bagi Ramadan, momen ini bukan hanya soal karpet yang bersih. Tak hanya bersih saja, menurut cuci karpet yang biasanya ramai sebagai ajang silaturahmi atau mempererat jalinan persaudaraan. Biasanya ada makan bersama, senda gurau, dan cerita lama yang kembali dihidupkan. Kadang pula banyak anak kecil pun diajak turun. Kan udah tradisi menjelang puasa Ramadan kita bebenah ya majelis ataupun musola masjid itu kita juga rame-rame kita kesini silaturahmi juga sama teman-teman yang dari lain tempat datang sama-sama untuk mengumbah karpet, terpal ataupun yang digunakan di masjid, musola dan majelis. Biasanya rame atau gimana Pak kalau? Biasanya 1 minggu sebelum puasa itu ramai sekali dari berbagai penjuru, terutama yang Batang Kota biasanya kesini semua. Terus ada juga yang dari Pekalongan. Jadi kita semua ngumpul di sini, nyuci bareng-bareng, rame, rahatan, ya senda gurau dan juga ya saling berbagi lah. Pak, alasannya kenapa sih Pak kok di aliran sungai? Nah, ini lebih mudah untuk nyucinya karena apa? Ada tempat yang bisa untuk gelar karpet sekalian itu kan cara nyucinya agak cepat. Terus setelah kita cuci, kita bilas atau kita kasih air itu kan airnya banyak jadi lebih mudah untuk untuk mencucinya. Sekalian jemur berarti Pak. Sekalian kita juga di sini ada ruang jemur yang ala luasa. Kalau di tempat kita masing-masing kan mungkin repot untuk pengairannya dan juga untuk tempat pengeringannya. Sudah berapa lama Pak panjenengan nyuci ini Pak karpet ini? Oh, yo lama sekali dari saya masih bujang saya sudah punya anak 2. Tahun berapa Pak nih sekitar tahun berapa ya? Yo tahun 90-an ya. 90-an. Kalau saya dan teman-teman sekitar tahun 90-an. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya masih diberi kesehatan dan masih alhamdulillah masih aktif. Yo ikut bersih-bersih. Itu semacam kayak tradisi turun temurun ya Pak, pengurus masjid ataupun musola. Ya.
Jadi pengurus masjid maupun musola itu sudah tradisi, dan mereka juga regenerasi, dalam artian kadang ngajak anak-anak kecil supaya mereka tahu membersihkan, cara membersihkan, terus kebersihannya di mana dilakukan setiap bulan apa. Jadi anak-anak kecil itu untuk regenerasi itu banyak tahu. Biasanya dilakukan Hamin puasa berapa Pak? Biasanya itu yaitu tadi 10 hari sebelum hari puasa, dan puncaknya kalau biasanya 3 hari atau 2 hari, tinggal kondisi hari Sabtu atau Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu kan mesti rame, dalam artian anak-anak sekolah kan ikut nyuci juga.